Jumat bermanfaat, kembali menyapa Anda. Nah, tentang bagaimana caranya kalau hari ini kita akan bahas memaksimalkan peluang-peluang yang mendatangkan cuan. Temanya adalah soal personal branding. Jadi personal branding itu sederhananya kalau Anda dengar lagu mungkin, wah ini Krisdayanti banget nih. Atau kalau aktor, wah Reza Rahadian banget. Nah, ini misalnya Anda desainer, lalu pembuat konten, atau penulis narasi, atau profesi apa saja. Sebenarnya butuh nggak sih personal branding untuk bisa mendatangkan cuan? Nah, Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Irfan Agia, psikolog konsumen dan bisnis. Halo Agia, selamat pagi. Pagi, Pak Selis. Oke, ini sederhana dulu secara umum. Personal branding itu sebenarnya apa sih? Oke, sebetulnya kita harus memahami ada 3 aspek ya. Yang pertama dari brand dulu. Brand itu sendiri pada dasar katanya adalah to differentiate atau untuk membedakan. Jadi fungsinya adalah untuk membedakan diri kita dengan orang lain. Nah, yang kedua, kalau personal brand itu adalah bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita dan asosiasi apa saja yang melekat dengan kita. Contohnya misalnya Pascalis personal brandnya resourceful misalnya ya, karena sering membawakan berita-berita ekonomi. Nah, terakhir personal branding itu adalah usaha. Usaha untuk mempromosikan diri kita dan mencoba membentuk persepsi publik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalnya saya pengen dipersepsi seperti Pascalis gitu, resourceful. Jadi saya di sosial media banyak ngepost tentang berita-berita ekonomi. Nah, itu salah satu contoh effort atau usaha untuk personal branding. Kenapa itu penting di zaman sekarang? Nah, personal branding ini jadi penting banget ya, terutama di era digital yang kompetitif ini sebetulnya. Karena sekarang semua orang itu berkompetisi untuk mendapatkan perhatian atau atensi. Jadi kalau konteks misalnya kita mencari kerja ya, atau misalnya pitching mencari klien, ada istilahnya itu percuma sebetulnya kalau kita pinter, berprestasi, tapi nggak ada orang yang tahu potensi kita, atau bahkan nggak pernah mendengar nama kita gitu. Jadi kalau kita tidak punya personal branding yang kuat, kita jadi tidak kompetitif ya, terus orang tidak tahu potensi kita gitu, dan kita jadi kurang bisa attract relevan opportunities atau kesempatan-kesempatan usaha atau cuan yang relevan untuk kita. Hmm, itu semua orang dari semua pekerjaan, dari semua kalangan butuhkah image branding atau personal branding seperti itu? Betul. Jadi kalau ditanya siapa saja, yang pasti semua orang ya gitu, terutama yang ingin mencari kerja gitu ya, atau misalnya freelancer atau juga brand-brand pada umumnya. Kenapa? Karena sebetulnya personal branding ini bisa digunakan untuk meningkatkan awareness sebetulnya. Jadi agar orang lain itu jadi lebih banyak yang tahu tentang diri kita. Nah, kemudian nggak cuma awareness, tapi juga memperkuat image sebetulnya ya. Asosiasi apa saja sih yang akan melekat dengan brand kita, jadi orang itu akan lebih mudah membedakan brand kita dengan brand yang lain, atau istilahnya jadi top of mind ya, ketika misalnya mau cari seseorang misalnya narasumber tentang psikologi gitu ya, atau misalnya kita mau pitching klien. Nah, jadi orang itu top of mind-nya akan langsung kepada kita. Sekarang lebih mudah karena ada kemudahan media sosial gitu. Nah, apakah alatnya itu saja atau ada yang lain? Nah, tools atau alat yang bisa dipakai sebetulnya banyak ya, tapi memang paling utama di sosial media. Kenapa? Karena sekarang semua sumber informasi ya, orang-orang mencari perhatiannya itu di sosial media. Yang kedua adalah dari segi CV juga sebetulnya. Bagaimana kita bisa membuat misalnya CV atau resume ya. Terus yang ketiga itu di LinkedIn. Nah, LinkedIn ini salah satu sosial media yang profesional ya, di mana itu kita bisa melakukan personal branding dan difasilitasi dengan banyak fiturnya. Dan juga sebetulnya kita bisa banyak ikut workshop juga ya, untuk terus memperkaya misalnya bagaimana cara mendesain CV, mengelola sosial media, terus misalnya podcast ya. Jadi sebetulnya kita bisa menjadikan effort kita di personal branding itu jadi investasi sebetulnya. Karena ini bisa jadi menuai hasil ke depannya, orang lebih mudah mencari dan menemukan kita seperti itu. Tadi selain LinkedIn, tadi Agia udah nyebut LinkedIn, tapi sebenarnya ada media sosial lain. Kita punya Instagram, ada TikTok, ada Twitter. Nah, apakah di setiap media sosial itu orang harus membuat personal brandingnya berbeda-beda tergantung pasar dari media sosialnya atau bagaimana? Betul, jadi kita pun harus memperlakukan setiap sosial media sesuai dengan fungsinya ya. Seperti contoh Twitter. Kalau Twitter itu kan sebetulnya berdasarkan opini ya. Jadi kita biasanya kalau di Twitter itu yang dinilai adalah opini kita. Jadi kita harus misalnya kasih opini yang baik tentang misalnya ekonomi atau tentang apapun yang pengen kita highlight. Kemudian kalau Instagram itu kan lebih visual ya. Jadi kita bagaimana caranya storytelling di captionnya misalnya, atau bikin desain-desain di Instagram itu tuh feed-nya itu bagus ya. Jadi orang tuh lebih mudah mengingat. Jadi memang bagaimana caranya kita memperlakukan setiap sosial media sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Oke, dan tetap harus terpaku pada personal branding apa yang mau kita bentuk.
betul. Oke, tapi ada teman saya pernah bilang gitu, dia enek ngelihat postingan orang saking dia seringnya. Nah, gimana caranya supaya itu jangan dilakukan dan akhirnya berdampak pada kita? Jadi do's and don'ts itu apa? Ya, jadi sebetulnya ketika kita bikin personal branding itu ada do and don'ts-nya ya. Yang pertama do-nya itu adalah kita pilih keyword atau hashtag-hashtag yang relevan ya. Jadi misalnya kita pengen dipersepsi sebagai seseorang yang mengerti banget tentang ekonomi gitu. Jadi di setiap caption, di setiap post itu kita include opini kita, sumber kita, dan pakai hashtag yang relevan. Misalnya contohnya psikologi, ekonomi gitu ya. Terus kita harus konsisten. Jadi yang keduanya adalah konsisten. Kenapa? Karena personal branding ini sendiri itu tidak bisa dalam satu malam saja istilahnya ya. Jadi ini tuh butuh repetisi, butuh konsistensi biar orang itu semakin mudah mengingat kita gitu ya. Kemudian untuk don'ts-nya adalah yang paling utama jangan pencitraan. Jadi personal brand ini tuh berbeda ya dengan pencitraan karena masih banyak yang jadi salah kaprah. Jadi kalau pencitraan itu adalah mempromosikan sesuatu yang bukan diri kita atau yang tidak kita miliki ya. Contohnya misalnya kita pengen membangun image kalau kita itu wealthy, elegan dengan misal foto di depan misalnya mobil orang lain atau memaksakan membeli barang mewah di luar kemampuan kita. Nah, ini tuh akan melelahkan secara psikologis dan tidak akan konsisten. Jadi lama-lama akan ketahuan. Sedangkan kalau personal brand itu sebetulnya usaha untuk lebih meng-highlight diri kita akan lebih banyak diketahui orang lain. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita meng-highlight sisi otentiknya diri kita gitu ya. Dan don'ts-nya yang terakhir itu jangan mengharapkan hasil yang instan ya gitu. Jadi karena ini adalah sebuah investasi yang butuh repetisi dan konsistensi. Oke, konsisten itu kunci utamanya. Terima kasih banyak Irfan Nagia, konsumen psikolog dan bisnis sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu.